Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar antumna semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Salihah, jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kalau kalian pergi keluar rumah silahkan gunakan masker, itu wajib ya. Dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer dan rajin cuci tangan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Seperti kemarin ya, ini lanjutannya Salihah. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian perhatikan kontrak belajar kita dulu ya. Yang pertama, berdoa ya Soleha, perbanyak berdoa. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita sebaiknya berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang kedua, simak pelajaran ini baik-baik Salihah ya. Silahkan kalian lihat videonya, jangan di skip, apalagi langsung ke evaluasi ya, biar kalian bisa dapat manfaatnya. Jadi disimak baik-baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalian catat materinya ya. Apa yang ada di video ini silakan Antuna catat ya. Ini untuk mengikat ilmu supaya Antuna tidak lupa. Yang terakhir adalah kerjakan ya. Kalau ada evaluasi silahkan Antuna kerjakan. Itu sebagai bahan kami mengetahui kalian kalau kalian sudah memahami pembelajaran ya. Dan jangan lupa dikumpulkan, oke? Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti pekan kemarin tematik, yaitu atas rahmat Allah melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh hewan beserta fungsinya dengan tepat ya. Berarti ini lanjutan yang kemarin ya. Kita akan masih belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya ya. Simak Soleha. Saya review sedikit. Di sini ada bagian tubuh hewan kemarin nih. Apa nih? Gambar apa nih? Udah sering kalian lihat ya? Ya, yang telurnya enak, dagingnya enak, yaitu ayam. Ya, masih ingat? Ayam, paruh ayamnya soalnya kemarin ya. Mulutnya ayam gunanya untuk apa? Ya, untuk makan. Ya, sama seperti organ tubuh yang lain. Telinga, dia punya mata, punya kaki ya. Nih kakinya fungsinya untuk apa? Sebagai alat geraknya ya. Ya, sebagai alat gerak dan fungsinya itu untuk berjalan. Nah, sekarang ini ada burung ya. Kemudian ada kata. Perhatikan kalau burung, dia memiliki kaki dan sayap. Nah, itu adalah alat geraknya ya. Ketika dia berjalan, dia gunakan kaki. Ketika dia terbang, dia gunakan sayap. Ya. Kemudian kata. Bagaimana cara kata bergerak? Yaitu dengan cara melompat ya. Oke, itu kita bahas. Nah, masih ingat kan? Nah, di sini ada bagian kepala apa aja? Review sedikit apa aja bagian kepala? Ada mulut, mata, hidung, telinga. Nah, setelah kepala, bagian badannya. Di sana ada dada, perut, ekor. Dan yang terakhir itu alat geraknya. Ada kaki, sayap, sirip dan perut. Nah, itu ya, itu bagian tubuh hewan. Lanjutannya hari ini kita akan belajar kelompok hewan. Tadi udah di awal ditampilkan gambarnya, ada ayam, ada burung. Itu berarti ayam dan burung itu termasuk dalam kelompok burung atau yang disebut dengan apes ya Soleha ya. Nah, ini dia burungnya ya. Ayam juga termasuk dalam kelompok apes. Perhatikan Soleha, di sana ada gambar paruh ya. Paruh, mulutnya burung, mulutnya ayam, mulutnya bebek, mulutnya apa lagi? Mulutnya elang. Ya, angsa. Itu disebut paruh. Nah, di sini ada kakinya. Tahu kan fungsinya kaki apa? Sebagai alat gerak ya untuk berjalan. Selanjutnya ada
sayap. Ini fungsinya digunakan untuk terbang ya. Ekor ini sebagai alat seimbang ya, alat keseimbangan pada saat dia berjalan maupun pada saat dia terbang. Oke, kita tadi yang pertama disinggung itu adalah bentuk paruh burung. Setiap burung itu memiliki paruh yang berbeda-beda berdasarkan jenis makanannya. Ya, nggak semua burung memiliki paruh sama. Dia bentuknya ada yang berbeda. Oke, di sini ada namanya burung pencari makan di tempat lumpur. Ya, coba Pak Antuna perhatikan. Nah, ini gambar hewan apa ini? Burung apa ini? Insya Allah tahu ya. Ini namanya bebek. Coba perhatikan. Ya, dia cari makanan di tempat lumpur sehingga bentuknya itu mirip kayak sudu atau yang dipakai untuk berenang untuk dayung. Ya, perhatikan ya. Itu kayak untuk pakai sampan itu namanya sudu. Nah, ini fungsinya supaya dia mudah mencari makanan di lumpur. Ada yang tahu apa sih makanannya? Ada ikan kecil, ada cacing juga yang di lumpur ya. Nah, bentuk paruhnya panjang, lebar dan berlamela. Itu seperti sisir ya. Contohnya pada bebek dan itik. Oke, kita lanjut hewan yang kedua. Bentuk paruhnya burung pemakan daging. Ya, tadi itu burung yang pemakan di lumpur, sekarang yang pemakan daging. Nah, ini ada yang tahu ini burung apa? Ini burung elang, Salihah ya. Lihat, perhatikan paruhnya itu. Kalau pemakan daging itu ciri-cirinya paruhnya kuat, tajam dan runcing. Kuat supaya dia bisa kuat memangsa. Kan yang dimakan itu daging, kemudian dia tajam supaya bisa mengoyak-ngoyak mangsanya ya, daging mangsanya. Ini contohnya pada hewan elang ya. Itu ada bentuknya paruhnya agak kuat ya. Dan tajam ya di ujungnya. Ada runcing ya untuk mencabik-cabik mangsanya. Yang ketiga, burung pemakan ikan. Nah, nih yang sudah nonton Nemo pasti tahu nih. Burung apa sih namanya ini? Sesuai dengan apa yang dimakan ya, nama burungnya ini burung pelikan. Iya, burung pelikan. Ya, bentuk burungnya paruhnya agak panjang dan berkantong. Afwan ya, soalnya tulisannya iya, yaitu burung pelikat ya. Oke, kita lanjut ke yang penghisap nektar atau madu. Nah, lihat bentuk paruhnya agak panjang, kemudian runcing juga ya, agak ramping dia. Oke, kita lihat bentuknya panjang dan ramping. Ini contohnya pada burung kolibri. Ingat ya. Kemudian ada lagi burung pemakan biji-bijian. Ini sering kalian jumpai. Kalau di Lombok itu ada namanya kecial kuning. Ya, yang kecil yang warnanya kuning. Ini lihat bentuk paruhnya itu agak pendek, tebal, runcing dan tajam. Nah, ini contohnya burung pipit. Selain burung pipit ada kecial kuning. Kemudian burung apa lagi? Ya, ayo tebak. Selain burung pipit, burung apa pemakan biji-bijian? Ayo, ada yang tahu? Oke, selain burung pipit, tadi kan burung kecial kuning, burung cendrawasih termasuk nggak makan biji-bijian? Lihat bentuknya, PR buat kalian ya. Dia termasuk biji-bijian atau bukan? Makan biji-bijian. Oke. Nah, ini perhatikan nih bentuk-bentuk paruh. Ada yang general, ada penangkap. Ya, general. Nah, ini yang umumnya ya. Kemudian penangkap serangga. Ya. Kemudian ada pemakan biji. Ya, itu paruhnya. Kemudian pemakan biji konifer. Nah, ini. Kemudian pemakan nektar atau madu. Kemudian ini ada namanya burung pemahat. Ini kayak contohnya itu kayak burung pelatuk kan, ya. Kemudian ada
paruh berkantong. Itu tadi apa? Seperti burung pelikat tadi ya. Ya, burung pelikat. Kemudian ada ini. Ini sighting. Ya, mirip-mirip seperti kolibri dia ya. Burung kolibri. Ya. Oke, paham ya? Ada tadi yang pertama apa? Burung yang pemakan makanan di lumpur, yang memangsa makanan di lumpur. Itu kayak burung kayak itik bebek. sama bebek Ya, itu bentuknya seperti sisir atau sudu. Yang kedua ada namanya burung pemakan daging pemakan ya. daging, itu agak tajam. Yang mana ya? Ayo, yang mana? Di sini ada nggak gambarnya? Di sini nggak ada gambarnya ya. Yang pemakan daging kayak burung elang. Kemudian ada pemakan ikan. Tadi burung Burung pelikat burung ya. pelikat. Kemudian ada pemakan madu. Tadi apa namanya? Burung kolibri, Kolibri. ya. Ada pemakan biji-bijian seperti contohnya burung pipit. Oke. Ya, itu bentuk paruh burung. Ya. Sekarang kita lanjut tadi bagian kepalanya ya. Bagian kepalanya kita lanjut ke alat geraknya. Nah, bentuk kaki burung ya. Burung ya. Perhatikan kakinya. Setiap burung juga memiliki ciri khas tertentu di kakinya. Dia berbentuk kakinya seperti itu berdasarkan tempat dia mencari makanan. Ya, tempat mencari makanan. Ya, di sini ada namanya kaki pengais. Tahu namanya pengais? Yang suka kayak apa namanya? Ambil di tanah itu loh. Mengais ya, mengais makanan. Nah, itu kaki pengais ini contohnya pada kaki ayam ya, tuh. pasti Perhatikan kalian dia setiap hari mencakar-cakar lihat ya. tanah ya. Itu gunanya untuk mencari makanan. Kan ayam ini suka makan cacing. Jadi dia mengais tanah untuk mencari Cacingnya ya. untuk mencari cacingnya. Ini contohnya ayam. Yang kedua ada namanya kaki perenang ya. kaki perenang. Masya Kira-kira Allah, ada pun hewan apa ya? burung yang bisa berenang. Kira-kira apa? Kaki perenang. Ya, coba Antuna perhatikan. Nah, pernah lihat kaki hewan yang kayak gini nggak? Pernah ya, insya Allah ini kaki dari bebek ya, berfungsi untuk berenang di air atau di lumpur. Ya. Masya Allah. Ini dia. Nah, makanya kalau kalian berenang di laut pasti pakai kayak sejenis kayak kaki. Ada kan sih fungsinya untuk berenang ya. Jadi kayak itu. gini nih, ada lengket nih antara satu Iya, jari dengan ini jari namanya lainnya. bentuk kaki berselaput ya, soleha ya. Ini memudahkan untuk berjalan di air ataupun di lumpur. Tadi contohnya apa? Bebek ya. Contohnya bebek. Angsa juga. Yang ketiga ada namanya kaki pemangsa. Nah, contohnya apa ya? Kalau kaki pemangsa kayaknya itu cocok deh sama Dia paruh. mencengkram ini. Biasanya ini kaki pemangsa ini jenis hewan burung pemakan daging. ya. Burung ini. pemakan daging tadi apa? Burung elang. Ini ya. Perhatikan. Bentuk kaki dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam itu fungsinya untuk mencengkram mangsanya. Oke, selanjutnya ada namanya kaki petengger. Apa sih kaki petengger? Ini kaki. Nah, saya lihatkan gambarnya. Memudahkan dia untuk berdiri di atas pohon. Itu namanya kaki bertengger. Bentuk kakinya kuat. Ini fungsinya biar dia mudah bertengger di dahan pohon. Contohnya ini burung pipit ya, kayak tadi Oke. pemakan biji. Oke, selanjutnya ada namanya kaki pemanjat. Masya Allah. Ya, perhatikan kakinya. Di sana ada 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari lainnya mengarah ke belakang. Ya, perhatikan. 2 jari kakinya itu mengarah ke depan dan 2 jarinya mengarah ke belakang. Nah, ini fungsinya untuk memanjat pohon. Contohnya adalah burung pelatuk. Ya. Oke, tadi kita belajar tentang bentuk kaki burung. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua, yaitu insekta atau kelompok pemakan kelompok serangga. Kelompok serangga apa nih ya? Ini kelompok serangga. Perhatikan bentuk tubuhnya. Di sini gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini hewan apa ini?
Yang menghasilkan madu. Ini namanya Lebah. lebah. Nah, di sana ada antena. Nah, ini untuk sensornya ya, untuk mengetahui di mana mangsanya atau keluar di mana spesiesnya. Ya, itu dah ya, itu antena. Kemudian ada mulut. Nah, ini mulutnya, perhatikan mulutnya, sama fungsinya, yaitu untuk apa sih mulut serangga? Gunanya untuk apa? Gunanya sama seperti mulut-mulut hewan yang lain ya, untuk menghisap, untuk makan ya. Kemudian ada bagian kepala. Tadi kan kalau di bagian kepala itu ada antena, ada mata, ada mulut. Oke, kita lanjut ke badannya. Nah, ini ada toraks dan abdomen ya. Kemudian ada sayapnya ya, ini sebagai alat geraknya. Ya, itu bagian-bagian. Oke, bentuk mulut serangga. Di sini tadi, nah, ini namanya mulut penghisap dan penusuk pada nyamuk. Ya. Dia bentuknya ini, penghisap ini, dia agak runcing dan tajam seperti jarum. Pernah kalian disuntik kan? Nah, seperti itu sudah. Kayak disedot juga darah kita. Nah, dia menghisap dan menusuk ya, contohnya pada nyamuk. Oke, selanjutnya mulut penggigit dan pengunyah pada belalang. Nah, perhatikan mulutnya, dia mengunyah ini ya. Kayaknya kalian kalau lagi main nangkep belalang pernah merhatiin mulutnya kan? Kayak ngunyah aja rupanya. Ya, dia bisa memotong daun ya, Soleha ya. Dia bisa memotong daun. Dan ada namanya mulut penjilat pada lalat, dia menjilatin makanan. Nah, di sana kalau makanan yang dijilati oleh lalat, usahakan jangan kalian makan ya, nanti bisa diare. Jadi penting loh Soleha, di sunnah Rasulullah mengajarkan kita ketika mau masuk waktu maghrib, diwajibkan kalian menutup bejana, menutup makanan ya. Itu fungsinya supaya makanan itu bersih, steril. Nah, ya, salah satunya ini kita menghindari dari lalat ya. Oke, ada penghisap pada kupu-kupu. Nah, ini mulut penghisap ya. Dia menghisap nektar atau madu. Ya, mirip-mirip lah seperti paruh burung ya. Paruh burung apa tadi? Burung kolibri ya, diingat Saliha. Kolibri. Oke, itu jenis mulut pada serangga. Ada apa aja tadi? Sebelum kita ke evaluasi, ada namanya mulut penghisap. Contohnya apa? Ya, menghisap darah. Nyamuk, kemudian ada namanya mulut penggigit, yang makan daun belalang ya, kayak ngunyah aja rupanya. Ada mulut penjilat. Nah, seperti lalat. Kemudian ada mulut penghisap, seperti yang bagus sayapnya itu Saliha, kupu-kupu. Ingat ada 4 ya jenis mulut pada serangga atau istilahnya insekta. Pertama ada mulut penghisap, mulut penggigit, mulut penjilat, dan mulut penghisap. Ya, sekarang tugas kalian adalah lengkapi keterangan pada gambar sesuai dengan tanda panah yang ditunjukkan pada halaman 45 ya, Soleha. Catat ya, di sana ada tugas kalian. Di sana bagian-bagian tubuh hewan, kalian tuliskan juga ya fungsinya. Contohnya di nomor 2 misal ada gambar paruh burung, itu fungsinya untuk apa? Yaitu kedua, kerjakan latihan soal pada halaman 46 di buku tema ya. Juga ya, ada di sana ada pilihan ganda, ada 5 soal. Jangan lupa dikirim ya setelah diselesaikan ya, Soleha. Kalau bisa secepatnya, itu lebih cepat lebih baik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, yang pertama yang perlu kalian ingat adalah sholat di awal waktu Saliha ya. Silahkan jangan ditunda ketika kalian sholat ya, karena ini termasuk ibadah yang wajib untuk kalian. Yang kedua, zikir pagi dan petang ya, wajib. Ini sebagai
pelindung kalian. Yang ketiga, Murojaah ya. ingat jangan hafalan kalian jangan dilupakan, tetap murojaah. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang lain ya. Iya. Tetap kalian murojaah, apalagi lagi sebentar kalian akan Semesteran. Yang kedua, yang keempat, bantu orang tua di rumah salihah. Kalian punya banyak waktu yang luang setelah belajar, silahkan kalian bantu orang tua ya. Yang terakhir, kemudian berdoa ya, semoga wabah ini cepat diangkat. Dan yang tetap kalian harus patuhi protokol kesehatan ya. dimanapun kalian berada ya, apalagi ketika kalian keluar rumah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.